لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih dalam hadis yang pertama dalam kitab Jami' dari kitab Bulughul Maram, di hadis haqqul muslim 'alal muslim sit, hak muslim atas muslim yang lainnya 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengannya, fasallim alaihi, maka tebarkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila saudaramu itu memanggil engkau, fa'ajibhu, maka penuhilah panggilan dia. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila saudaramu ini meminta nasihat kepada engkau, fansahhu, maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, apabila bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, fasammithu, maka ucapkanlah kepadanya yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila sakit maka tengoklah dia. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila meninggal dunia, fatba'hu, maka iringkanlah jenazahnya. Di dalam hadis ini 3 yang pertama, apabila berjumpa mengucapkan salam, apabila dipanggil penuhi atau diundang penuhi, dan apabila meminta nasihat berilah kepadanya nasihat. 3 yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan dalam pertemuan yang pertama di majelis ini, dalam bab ini, berkaitan dengan kehidupan seseorang yang dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat, pasti kita ini satu sama yang lain berjumpa dengan yang lainnya. Tidak mungkin kita tidak berjumpa dengan siapapun juga dari orang yang beriman. Kemudian wa idza atasa fahamidallah, apabila bersin, menunjukkan terkadang bersin ini menunjukkan kondisi seseorang sudah mulai tidak fit, sudah menurun. Walaupun dia mengucapkan alhamdulillah seperti yang sudah kita bahas, maka menunjukkan dia sudah memiliki kelemahan, rasa lemah, sehingga menunjukkan kondisi sudah mulai turun. Wa idza marida, apabila sakit, berarti habis bersin biasanya sakit. Itu kondisi manusia. Setelah sakit, dia mati. Dan semuanya ada hak-hak muslim yang harus diperhatikan. Dan hadis ini tidak hanya untuk muslim saja, akan tetapi untuk muslimah juga. Karena innaman nisa'u syaqa'iqur rijal, sesungguhnya perempuan itu bagian dari lelaki. Apabila ada perintah untuk lelaki, maka masuk di dalamnya perintah juga untuk perempuan. Sehingga pembahasan ini semuanya mencakup laki-laki dan perempuan. Di dalam hadis ini, wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka hendaklah tengok saudaramu, dan menengok
orang yang sakit ini memiliki ganjaran yang besar, bahkan termasuk amalan-amalan yang memiliki ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena hal tersebut dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hak muslim atas muslim yang lainnya. Sehingga kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyatakan, at'imut ta'ama wa'udul marida wa fukkul 'ani. Kalian berilah makan dan tengoklah orang-orang yang sakit, wa fukkul 'ani, dan bebaskanlah orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, baik karena terjerat utang ataupun karena termasuk dari tawanan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengan sangat jelas sekali supaya orang-orang yang beriman menjenguk orang sakit. Keutamaan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, au zara akhun lahu fillah, ataupun dia mengunjungi saudaranya, saudara seiman, nadahu munadin, atau mengunjungi saudaranya, baik saudara kandungnya ataupun saudara seiman, fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadahu munadin, maka ada penyeru yang berseru, antibda, engkau telah berbuat baik, wa taba mamsyaka, dan langkah-langkah engkau adalah langkah-langkah yang penuh kebaikan, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat di surga. Dengan amalan apa? Menjenguk orang sakit. Langkah-langkahnya dikategorikan sebagai langkah-langkah penuh kebaikan. Sehingga Rasulullah, Abu Bakar, mereka terkadang ketika menjenguk orang sakit dengan cara berjalan kaki, seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sehingga para ulama sebagian menganjurkan apabila seorang menjenguk orang sakit dianjurkan untuk jalan kaki, tentu apabila jaraknya itu masih masuk akal. Apabila mungkin cuma beda gang, beda RT atau beberapa rumah, jadi ketika ke tempat yang dijenguknya itu berjalan kaki, selain hemat bahan bakar, itu memiliki keutamaan yang besar. Setiap langkahnya dikategorikan sebagai langkah-langkah dalam kebaikan. Udah berapa keutamaan? 3 ya? 3. Banyak nih keutamaannya. Keutamaan berikutnya, innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatin minal jannati hatta yarji'a. Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya seiman, maka dia senantiasa berada di taman-taman surga sampai dia kembali ke tempatnya. Jadi hadis ini berkaitan ketika seorang menjenguk orang sakit itu di dalam kota, ataupun dia melakukan perjalanan untuk menjenguk orang sakit, maka ketika melakukan perjalanan dengan niat untuk menjenguk orang sakit, seakan-akan dia berada di taman-taman surga. Keutamaan yang sangat
yang sangat besar sekali. Lebih-lebih dalam hadis yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya." Tidaklah seorang muslim dia menengok ataupun menjenguk muslim yang lainnya dalam keadaan sakit ghadwatan, di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuk orang yang menjenguk ini. 70.000 hatta yumsiya, sampai waktu petang. Ini padahal anggaplah ketika yang sakit tetangga rumah atau beda 4 rumah, kita datang sebentar menjenguk saudara kita, berbahagia dengan apa yang kita lakukan sebentar saja. Mungkin waktu menjenguk tidak sampai setengah jam, cuma mungkin 2 menit 3 menit selesai. Maka setelahnya para malaikat 70.000 malaikat akan mendoakan orang yang telah menjenguk orang sakit. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka terus para malaikat tersebut bersalawat sampai waktu petang. Wa in adahu asyiyatan, apabila menjenguknya di waktu petang, di waktu sore, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka para malaikat akan mendoakan untuk yang menjenguk ini 70.000 juga sampai waktu subuh tiba. Ini keutamaan yang sangat besar sekali yang harus kita perhatikan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan dikatakan oleh Imam Albani sebagai hadis yang sahih bersumber dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Lebih tepatnya Nabi mengabarkan pada hari kiamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak manusia, ini seruan umum, akan tetapi dikhususkan seruan ini bagi orang-orang yang beriman. Maridtu falam ta'udni, saya sakit dan engkau tidak menjengukku. Qala rabbi ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana saya menjenguk engkau padahal engkau adalah Rabb semesta alam, tidak mungkin sakit, engkau maha kuat, maha perkasa. Segala kekurangan yang menimpa pada diri manusia ataupun selain engkau tidak akan menyentuh diri engkau ya Allah, karena engkau as-samad, engkau yang maha sempurna. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu." Apakah engkau tidak tahu, kata Allah, bahwasanya hambaku si fulan sakit, falam ta'udhu, engkau tidak menengoknya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak menengok. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu, annaka law uddahu lawajadtani indahu, apabila engkau menjenguk si fulan tersebut, maka engkau akan mendapati bahwasanya diriku ada di sisinya. Diriku ini artinya ada keutamaan-keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang menjenguk orang sakit, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sakit. Sehingga hadis-hadis ini
menunjukkan keutamaan yang sangat besar sekali yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit itu hukumnya wajib. Sehingga ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sehingga beliau mencantumkan dalam kitab sahihnya babu wujubi iyadatil marid, bab wajibnya menjenguk orang sakit. Karena bab yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah menunjukkan pemahaman beliau. Beliau yang menyimpulkannya dan beliau yang menuliskannya, kemudian beliau setelahnya dalam bab tersebut mencantumkan hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan pemahaman yang beliau bawakan dalam bab tersebut. Sehingga beda dengan kitab Sahih Muslim. Kalau kitab Sahih Muslim, kitabnya itu ditulis oleh Al-Imam Muslim dalam keadaan polos. Tidak ada judul-judulnya. Hanya kitab saja. Judul yang pertama Kitabul Iman, setelahnya dikasih nomor hadis-hadis sampai kemudian kitab yang berikutnya, bab besar berikutnya. Tidak ada judul-judul yang berkaitan dengan hadis. Dan ibu-ibu, suaranya sampai sini ibu-ibu. Sehingga perbedaan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu yang menaruh judul di setiap hadis, di setiap babnya adalah langsung Al-Imam Bukhari, dan beliau cantumkan termasuk dari pemahaman fikih beliau yang beliau pahami dari hadis-hadis dan dalil-dalil yang beliau cantumkan. Adapun Sahih Al-Imam Muslim, judul-judulnya ditulis dan dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang mana Al-Imam Nawawi rahimahullah termasuk ulama yang sangat dikenal sekali dengan syarah Sahih Muslim. Sehingga para ulama membandingkan antara judul-judul yang tercantum dalam Sahih Muslim dengan judul-judul yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka para ulama mendapati ada kesamaan, karena Al-Imam Muslim belum memberikan judul karena beliau wafat terlebih dahulu. Karena Al-Imam Muslim ini wafatnya ketika mencari hadis. Ditanya tentang hadis, beliau tidak tahu, penasaran. Maka di malam tersebut beliau langsung bedah bukunya dikumpulkan. Kemudian memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, jangan ganggu saya. Kemudian diberikan korma, maka beliau membaca dan mentelaah hadis sambil makan korma. Setelahnya di pagi hari dalam keadaan telah wafat atau meninggal dunia. Tambahan ya, bermanfaat nggak ikhwan? Sampai mana tadi? Ana lupa. Sampai hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib menengok orang sakit. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Bukhari. Pendapat yang kedua, bahwasanya menengok orang sakit hukumnya fardu kifayah. Apabila ada yang melaksanakan sebagian dari kaum muslimin, maka sebagian yang lain tidak terkena kewajiban. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapatnya jumhur, dan ini yang saya kuatkan. Pendapat tersebut adalah sunnah untuk seseorang menengok orang sakit. Karena dalam hadis-hadis dan hadis-hadis di dalamnya ada anjuran yang sangat kuat untuk seseorang menengok orang sakit. Dan Nabi SAW juga tidak semua orang sakit, maka Nabi SAW menengoknya tidak.
Akan tetapi orang-orang yang memiliki relasi khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari kabar tentangnya, dan kemudian apabila didapati orang tersebut sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menengoknya. Akan tetapi pendapat ini yang mengatakan hukumnya sunnah, bisa hukumnya itu berubah menjadi hukum yang wajib apabila yang sakit itu adalah orang-orang yang masih memiliki kekerabatan, zawil arham, orang-orang yang memiliki kekerabatan. Seperti menjenguk ayah, tentunya hukumnya wajib, karena ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menjenguk saudara ataupun saudari, maka ini pun hukumnya wajib juga, karena termasuk dari menyambung tali silaturahmi. Sehingga apabila ada saudara yang sakit, ada sepupu yang sakit, atau ponakan yang sakit, maka ketika menjenguk ini, maka ada dua hak yang ditunaikan. Yang pertama hak kekerabatan, hak menjalin tali silaturahmi. Yang kedua hak pertemanan, apabila dekat dengan kita, tidak rumahnya berjauhan, tidak beda kota. Dan yang kedua tentu hak Islam, hak muslim dengan muslim yang lainnya. Sehingga ini menjadikan pendapat yang kuat menurut saya adalah pendapat jumhur, yang secara umum hukumnya sunnah, akan tetapi apabila memiliki kekerabatan dan wajib untuk melakukan silaturahmi, maka menjadi hukum yang wajib. Sehingga dari hadis-hadis ini, apabila kita memiliki waktu, kemudian memiliki kesempatan, ada orang-orang yang kita kenal, kemudian kita kehilangan dari tempat yang biasa kita bertemu, baik itu di majelis taklim, ataupun di tempat kerja, ataupun di kawasan kita tinggal, biasanya berseliweran, ketemu, berpapasan, kemudian tidak ada, maka apabila kita dapat kabar orang tersebut sakit, maka dengan hadis-hadis yang tadi kita bahas, tadi kita sebutkan, maka jangan sampai kita melalaikan keutamaan yang besar. Jangan sampai nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Ini kita bayangkan, kita yang mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang akan datang itu pasti akan terjadi. Sebagaimana kepastian saya sekarang berbicara di depan antum, sebagaimana sebagai suatu yang yakin sekarang antum melihat saya, itu yang apabila sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang kabar, kita bayangkan nanti kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rekan engkau fulan sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya?" Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan apabila mendengar ada orang yang sakit, Nabi mengunjung dan menengoknya. Sehingga kita pun apabila mendengar tentang ada orang yang sakit, jangan kita tunda-tunda. Ini taswif, menunda-nunda itu senjatanya syaitan, supaya kita tidak berbuat kebaikan. Padahal ini adalah amalan yang ringan, ganjarannya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijenguknya senang, berbahagia. Apalagi lebih-lebih orang tersebut senang dengan bermajlis dengan kita, maka ini termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna a'zamal a'mali indallah sururun tudkhiluhu ala nafsil mu'min. Bahwasanya termasuk amalan yang paling besar adalah ketika memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Lebih-lebih kita sampaikan dengan perkataan-perkataan yang baik, kita hibur orang yang sakit ini, tidak kita kecilkan hatinya,
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kehilangan tentang seseorang. Rasulullah bertanya, kemudian Rasulullah diberi kabar si fulan sakit, dijenguk oleh Rasulullah. Begitu sampai ke tempat orang tersebut dalam keadaan yang sangat payah sekali, sangat payah sekali. Begitu dalam keadaan sangat payah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malak, ada apa dengan engkau? Ka'annaka da'awtallaha bi syai'. Jangan-jangan engkau ini menantang Allah. Jangan-jangan engkau ini berdoa dengan sesuatu yang beda dengan yang lainnya." Bisa jadi hal ini diketahui oleh Rasulullah melalui wahyu, karena ini hal yang gaib. Apa yang didoakan oleh seorang ini perkara yang gaib. Kata orang ini, "Benar ya Rasulullah, saya telah berdoa dengan sesuatu." Apa doanya? "Ya Allah, apabila saya berdosa, hukumannya di dunia saja, jangan di akhirat." Hukumannya di mana? Di dunia. Ini nantang nih. Ini memberanikan diri untuk menyegerakan minta azab. Kata Rasulullah, subhanallah ya. Ini subhanallah ini disebutkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan apa? Perkara-perkara yang besar. Yang Rasulullah ini kider mendengarnya. Ada orang yang berani. Subhanallah. Subhanallah. Innaka la tutiku dzalik. Ente enggak bakalan mampu. Enggak bakalan mampu. Kalau doa yang baik, yang benar. Apa doanya diajarkan oleh Rasulullah? Apa doanya? Ini doanya kita sudah hafal semua. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami ini kebaikan. Semua kebaikan. Jangan nantang azab. Jangan kita berharap untuk mendapatkan kesusahan, jangan. Kata Allah, kata Rasulullah, wasallallahu al-afiyah. Kalian minta kepada Allah kesehatan, keselamatan. Dosa-dosa yang kita lakukan baik sengaja tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah, jangan dihisabnya sekarang. Kata Rasulullah, fa innaka la tutiku dzalik. Itu perhati bagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan setiap waktunya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, di antaranya apa? Dengan menjenguk orang sakit. Dan ketika menjenguk diberikan nasihat. Bisa jadi yang sakit ini tidak tahu hukum-hukum yang berkaitan tentang sholat. Tidak semua yang sakit itu tahu hukum tentang tayamum. Kita kasih tahu tentang tayamum, hukumnya bagaimana. Kemudian bisa juga dengan kita kabarkan apabila tidak bisa berdiri ya duduk sholatnya. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, ya diusahakan menghadap kiblat, atau tidak bisa berbaring. Disebutkan keringanan-keringanan yang berkaitan dengan orang yang sakit sehingga orang tersebut mendapatkan kemudahan. Lebih-lebih apabila mampu untuk didoakan dengan diruqyah. Disebutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ruqyah. Ruqyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis tersebut doa-doanya telah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan yang sakit ini. Kalau bisa kita ambil posisi yang menunjukkan bahwasanya kita itu sayang kepada orang tersebut. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ruqyah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan perkataannya, idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul Allahumma shfi 'abdaka fulanan.
Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu si fulan ini. Sembuhkan. Kita berdoa dengan Allahumma shfi abdaka fulanan yanka'u au yanka' laka aduan. Ini hamba-Mu ini senantiasa menjadikan orang-orang kafir ini marah, benci. Marah, murka terhadap apa yang dilakukan oleh orang ini, karena orang ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yamshi laka ila shalah, karena si fulan ini yang lagi sakit, apabila dia sehat, dia senantiasa melangkahkan kakinya untuk menuju salat 5 waktu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan Allahumma shfi 'abdaka fulanan yanka' laka aduan au yamshi laka ila shalah. Mau ditulis susah ya. Bisa juga antum lihat di apa? Di YouTube. Di YouTube atau di doa wirid, doa zikir wirid. Ada tuh punya Ustaz Yazid rahimahullah. Ataupun Hisnul Muslim juga ada doa ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan, idza ata maridan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, au utiya bihi, atau didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah orang sakit ini dengan doa yang Nabi panjatkan, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nabi berdoa, hilangkanlah kesusahannya. Rabban nas, Nabi bertawasul dengan salah satu nama dari nama-nama Allah, Rabban nas, engkaulah Rabbnya manusia. Washfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau adalah yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan luka ataupun bekas sakit sedikit pun. Didoakan dengan doa ini, ataupun dengan doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa mungkin kita sudah hafal semua, labas tahurun insyaallah. Labas tahurun insyaallah, tidak mengapa apa yang menimpa engkau ini sebagai laundry untuk dosa-dosa yang ada pada diri engkau, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah mendapatkan ruqyah dari malaikat Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammadu ishtakait, wahai Muhammad, engkau ini lagi sakit. Qultu na'am, ya. Qal, maka malaikat Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ruqyahnya, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw aini hasid Allahu yashfika bismillahi arqika. Maka ini yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah saya meruqyah engkau. Kemudian dari segala sesuatu yang mengganggu engkau, ini ruqyah baik yang sakit ataupun yang kena sihir. Min syarri kulli nafsin, dari kejelekan semua jiwa-jiwa yang hasad. Au aini hasid, atau mata yang dengki. Allahu yashfika, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Bismillahi arqika, dengan nama Allah saya meruqyah engkau. Sehingga ini pun telah dilakukan oleh malaikat Jibril
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa ruqyahnya? Kemudian dalam hadis yang lain yang berkaitan dengan ruqyah juga, udah berapa ikhwan? 1, 2, 3, 4, sekarang kelima ya. Nabi mengatakan, man ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluh, yang belum datang ajalnya, faqala indahu sab'a mirar, dan dia mendoakan kepada orang sakit ini 7 kali dengan doa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang memiliki arsy yang sangat besar, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkanmu. Maka kata Nabi, illa afahullahu min dhalikal marad, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan orang tersebut dari sakit yang dideritanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika menjenguk orang sakit, terkadang membacakan kepadanya surat An-Nas, surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan kepada orang yang sakit. Ini yang berkaitan dengan ruqyah. Maka apabila seorang yang dia itu kemudian datang kemudian meruqyah, maka apabila dia bisa melakukannya, dia doakan, walaupun yang sangat mudah, la bastahur insyaallah. Apalagi orang yang datang ini dikenal dengan kesalehannya, maka jangan sampai si sakit ini yang meminta kepadanya, tolong dong ruqyah saya. Jangan. Supaya orang yang menjenguk ini supaya jeli. Kenapa? Jangan. Kenapa? Ya, barakallahu fiik. Karena termasuk orang yang masuk surga 70.000 tanpa azab dan tanpa hisab, salah satu ketentuannya adalah la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ya, supaya orang yang sakitnya jangan meminta ruqyah. Adapun keluarganya yang mendampinginya apabila meminta ruqyah, maka ini tidak mengapa, tidak termasuk dari larangan ataupun apa yang disebutkan 70.000 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus kita ingat juga dengan pembahasan ruqyah ini, maka ketika seseorang diruqyah bukan berarti dia meninggalkan untuk berobat. Udahlah, saya kalau sakit cukup ruqyah saja. Walaupun ini boleh, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dalam perkataan-perkataannya, dan para sahabat ridwanullahi alaihim pun dan para ulama pun ketika mereka sakit mereka berobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, ana tadawa, apakah kita ini berobat kalau sakit?" Maka kata Rasulullah, "Ya ayyuhan nas tadawau, wahai para manusia, berobatlah. Fa innallaha ma anzala da'an illa anzala lahu shifaan." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan satu penyakit kecuali Allah subhanahu wa ta'ala turunkan penawarnya juga. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada orang yang tahu, ada yang tidak tahu, sehingga menunjukkan kita diperintahkan untuk berobat. Dan mungkin ruqyah yang tadi tertinggal ini, ruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah kali ya. Belum disebut tadi. Iya, surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah namanya saja ruqyah. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah apabila sakit beliau membacakan kepada dirinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan dia langsung sembuh. Dan ketika ada orang yang sakit, maka tidak ujug-ujug Imam Ibnul Qayyim ini langsung jadi peruqyah, tidak. Langsung memerintahkan orang tersebut supaya meruqyah dirinya sendiri dengan membaca surat
Al-Fatihah. Karena pada hakikatnya semua dari kita hafal surat Al-Fatihah. Kalau kita lebih condong supaya si fulan ini membacakan kepada yang sakit surat Al-Fatihah, seakan-akan keistimewaannya itu bukan dalam surat Al-Fatihahnya, tapi terhadap orang yang membacanya, sehingga hatinya akan condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhasil dengan hadis yang tadi saya sebutkan, bahwasanya kita pun bukan hanya mengandalkan ruqyah saja, akan tapi kita gabungkan juga dengan berobat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Para sahabat pun ketika sakit pun mereka mencari penawarnya, mencari tabibnya pada saat itu. Dan sekarang pun dengan perkembangan medis, dengan kita bertanya kepada ahlinya. Apabila sakit bisa, kalau yang cocok herbal ya silakan herbal. Yang penting tidak hulu, tidak berlebih-lebihan, tidak membenci medis. Sebagian orang itu condong dengan mengatakan kalau berobat dengan alternatif saja, tidak mau ke dokter. Ini ditakutkan termasuk hulu. Harus seimbang. Sebagaimana para ulama sekarang ketika mereka sakit, sebagian dari para ulama wafatnya di rumah sakit. Al-Imam siapa? Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wafatnya di rumah sakit. Bahkan beliau berobat sampai ke Amerika. Dan ketika di Amerika beliau pun berobat dan melakukan safari dakwah di Amerika. Berobat. Begitu juga Al-Imam Ibn Bas. Begitu juga Al-Imam Albani. Begitu juga Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Beliau berobat sampai dibawa dari Yaman, itu dibawa ke kota Jeddah. Sehingga ketika Al-Imam Muqbil, Syekh Muqbil tidak mau untuk meninggalkan majlis ilmunya, sama pemerintah kerajaan Saudi langsung diingatkan, tubuh engkau ini bukan milik engkau, milik umat. Milik umat, bukan milik engkau pribadi. Dibawa sehingga berobat di Jeddah sampai lama. Dan ketika berobat pun dibacakan kepada beliau kitab-kitab ilmu yang telah ditulis oleh murid-muridnya untuk ditahqiq oleh beliau. Sehingga kita tidak hulu dengan ketika dalam menghadapi sakit ini dengan mencukupkan dengan hanya mengandalkan ruqyah saja, ataupun tidak mau untuk berobat kepada medis, ataupun hanya mengandalkan herbal saja. Semuanya harus digabungkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang beliau katakan, beliau sakit di kota Mekah, beliau sebutkan di kitab Ad-Dawa di permulaan, kemudian beliau meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Beliaulah yang telah menulis kitab dalam kitab Zadul Ma'ad, bab khusus yang berkaitan dengan At-Tib Nabawi. At-Tib Nabawi tentang kesehatan yang bisa jadi didapat dari Nabawi, dari Nabi, ataupun dari Arab klasik. Dan ketika beliau membahas dalam kitab tersebut, membahas asal muasal dari bagaimana medis itu disebutkan. Dan ilmu beliau luar biasa. Dan beliau pun telah menyebutkan kitab-kitab yang kitab tersebut adalah kitab-kitab tokoh-tokoh dari medis pada zamannya. Seperti kitab Asy-Syifa, beliau sebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Menunjukkan ketika beliau mengatakan bahwasanya beliau meruqyah, tidak hanya meruqyah saja, suatu ketika bisa jadi dengan melakukan hal yang lainnya. Jadi alhasil ketika seseorang menjenguk, memanfaatkan untuk memberikan nasihat kepada yang sakit. Bisa juga dengan mendoakan, bisa juga dengan menjelaskan kepada yang sakit tentang hukum-hukum, ataupun dengan cara juga menanyakan keadaannya langsung kepada si sakit. Bagaimana, apa yang dirasa, ditanyakan. Dan ini sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika menjenguk salah seorang dari sahabatnya, maka Nabi mengatakan apa? Kaifa tajiduk? Bagaimana engkau mendapati diri engkau? Kaifa tajiduk? Maka yang sakit mengatakan, wallahi ya Rasulullah, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Sesungguhnya saya ini dalam keadaan berharap kepada Allah dan dalam keadaan takut terhadap dosa-dosa saya. Jadi dua hal yang ditonjolkan oleh sahabat ini. Yang pertama, berharap kepada Allah supaya mendapatkan rahmatnya, dan yang kedua takut terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua hal ini tergabung di dalam hati seorang hamba dalam keadaan demikian, dalam keadaan sakit. Dia berharap kepada Allah, dia takut terhadap dosa-dosanya, kecuali a'tahullahu ma yarju. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Apa yang dia harapkan? Berharap rahmat Allah, Allah kasih. Berharap surga dari Allah, Allah kasih. Semuanya. Berharap kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala kasih. Wa amanahu mimma yakhaf. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya rasa aman dari apa-apa yang dia takutkan. Apa yang dia takutkan termasuk dosanya, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Sehingga dari hadis ini dianjurkan bagi orang yang sakit, ketika sakit tidaklah berkata kecuali dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dia husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu semua pun akan dia mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada orang yang sakit juga, orang yang menjenguk juga diingatkan untuk mengingatkan orang yang sakit dengan ganjaran orang-orang yang sakit. Jadi bukan hanya menanyakan tentang sakitnya, akan tapi mengingatkan apa yang tercantum dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan ganjaran orang-orang yang sakit. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, absyiri ya Ummul Ala, bergembiralah wahai Ummu Ala, fa inna maradhal muslim yudhibu khatayahu kama tudhibun naru khubtha adz-dzahabi wal fiddah. Sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu menghilangkan dosa-dosanya seperti api yang menghilangkan karatnya emas ataupun perak. Sehingga ini adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang yang sakit, ketika sakit maka dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang disebutkan dalam ruqyah ataupun doa bagi orang yang sakit, labas tahur insyaallah, tidak mengapa, itu adalah suatu kesembuhan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang telah dicontohkan oleh Nabi yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sampai menjenguk anak kecil. Ada anak kecil yang sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terkadang menjenguk orang kafir. Bahkan yang kafir itu adalah anak kecil. Sehingga para ulama mengatakan dibolehkan untuk seseorang menjenguk orang kafir ketika sakit, lebih-lebih apabila ada maslahat yang besar, seperti dalam rangka dia mendakwahinya,
ataupun dalam rangka supaya dia mengetahui bahwasanya menjenguk orang sakit itu disyariatkan dalam Islam, ataupun supaya dalam rangka lebih dekat lagi terhadap orang tersebut, bisa jadi itu rekan kerja, bisa juga tetangga yang mana orang tersebut kafir, maka ketika sakit bisa dijenguk. Contohnya apa? Anak Yahudi yang dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua contohnya siapa? Yang sangat terkenal sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya sendiri yang bernama siapa? Abu Talib. Abu Talib ketika sakit dengan sakit yang sangat keras, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, sehingga itu menunjukkan bolehnya kita menjenguk orang kafir. Begitu juga akhwat, apabila ada relasi yang relasinya itu kafirah, maka apabila ingin menjenguknya ketika perempuan kafirah ini sakit, boleh untuk menjenguknya. Wallahu taala a'lam. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Apa? Takziah, insyaallah ada pembahasannya nanti. Ini kan masih sakit pembahasannya. Setelah sakit meninggal. Ya, silakan. Apa tuh? Bukan, Al-Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin. Penulis kitab Riyadhus Shalihin Yahya ibn Syaraf Abu Zakaria. Itu yang saya maksud. Penulis dari Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kitab-kitab lainnya. Yang sangat terkenal Riyadhus Shalihin dengan Arba'in Nawawiyah. Gitu. Al-Imam Nawawi. Ya. Sebentar, mana dulu? Tadi saya sebutkan semua doa-doanya itu. Itu ada berapa tadi? 6 sampai 5 tuh. Itu doa-doanya. Semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk orang sakit. Bisa nanti dilihat di YouTube tuh, bisa lihat ulang lagi kata. Ya, silakan. Terakhir ya. Manakala kita tidak sempat menjenguk, hanya mengucapkan melalui PA saja, karena sebagian besar kan banyak tuh menyampaikan ucapan doa, tapi melalui PA tidak menjenguk langsung. Pahalanya apakah sama tidak? Kalau seharusnya pertanyaan demikian ini ditanyakan kepada para ulama ya. Adapun pendapat saya ini maka lebih khusus karena dalam hadis yang tadi kita sebutkan salah satunya adalah taba mamsyaka. Langkah-langkah engkau itu adalah langkah-langkah yang baik. Maka yang namanya menjenguk itu adalah mendatanginya. Baik itu dalam satu kota, satu komplek, satu RT ataupun di luar kota atau bahkan bisa luar negeri. Kalau misalnya yang sakitnya itu emang salah seorang saudaranya ataupun orang tuanya gitu. Jadi ketemu gitu. Tidak cukup dengan ya, tadi saya sebutkan hukumnya sunnah kecuali apabila yang sakit ini memiliki hubungan yang lebih seperti kekerabatan, seperti orang tua, seperti anak, ataupun apabila kita tidak mendatangi dan menjenguknya dikategorikan sebagai memutus tali silaturahmi, maka itu hukumnya wajib. Adapun di luar dari itu maka hukumnya sunnah. Kalaupun kita tidak bisa mendatanginya, maka mungkin kita terlewatkan dari ganjaran-ganjaran yang sangat besar yang tadi kita sebutkan. Gitu kan. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.